hidayah. Kita nggak bisa paksa mereka masuk Islam. Kita nggak boleh. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Nggak ada paksaan. Bolehkah mereka kafir? Boleh. Bolehkah mereka tidak beriman? Boleh. Tapi terimalah konsekuensinya. Iya kan? Harus terima Terus kita musuhi? Tidak. Kita boleh bermuamalah dengan mereka, boleh jual beli dengan mereka, boleh berteman selama tidak berteman karib, boleh tukar pikiran, boleh berguru, boleh berhutang, boleh minta tolong sama mereka selama tidak tasyabuh, tidak mengikuti tradisi gaya daripada ajaran mereka. Ini kata Allah. Apa kata Allah di dalam surah Al-An'am ayat 53? Wa anna, dan sesungguhnya inilah, hadza sirati mustaqima, jalanku yang lurus, kata Allah. Fattabi'uhu, maka ikuti kalian dianya. Jangan kamu ikuti, wala tattabi'u, jangan kalian ikuti, subura fatafarraqa bikum an sabili, jalan yang mencerai-beraikanmu daripada jalan Allah, yang memisahkan kita dari jalan Allah. Misalnya ada satu jalan yang mau kita tempuh, ada satu pemikiran yang mau kita ambil. Kalau pemikiran itu menyebabkan pemikiran kita berpisah dari pemikiran kepada jalan Allah, jangan diambil. Itu kata Allah. Jangan diambil. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian itu adalah perintah kepadamu agar kamu bertakwa. Jadi kita mempertahankan gaya kita, kita mempertahankan akidah kita, itu adalah bahagian daripada jalan kita bertakwa kepada Allah. Kita kembalikan lagi kepada konsep awal, keterangan awal tentang tasawuf. Ustadz saya lihat pakai baju batik. Batik bukan tradisi non-muslim. Pertanyaannya, apakah baju batik ini tidak menutup aurat? Apakah baju batik ini tradisi non-muslim? Tidak. Berarti saya pakai baju batik ini masih dalam lingkup sunnah nabawi. Walaupun Nabi nggak pernah pakai baju batik. Kenapa? Karena perintah Nabi masih saya ikuti. Pertama, tidak membungkus aurat tapi menutup aurat. Yang kedua, tidak mengikuti tradisi agama lain. Jadi saya pakai baju koko, saya pakai baju jubah, itu juga bagian daripada sunnah. Kadang-kadang kan saya pakai baju jubah, kadang-kadang saya pakai baju koko, kadang-kadang saya pakai baju begini, kadang-kadang saya pakai baju biasa malah. Pernah Bapak lihat? Supaya apa? Supaya saya juga mewakili daripada bapak-bapak ini semua. Tidak monoton pada satu penampilan. Yang penting penampilannya sesuai syar'i, menutup aurat, tidak tasabbuh kepada agama lah. Kemudian saya kadang-kadang pakai sorban di kepala. Sekarang saya pakai peci. Pertanyaannya, peci ini tasabbuh nggak dengan agama lain? Tidak. Malah agama lain yang kadang-kadang ikut pakai peci. Ada masjid, di masjid itu ada beduk. Apakah beduk itu mengikuti agama lain? Tidak. Itu tradisi Islam di Jawa sana. Terus ketika ada misalnya kuil pakai beduk, terus kita nggak pakai beduk lagi, gara-gara kuil pakai beduk. Kan orang itu yang ngikutin kita. Tapi tadi kalau trompet tadi tidak, memang mereka duluan.
Paham Pak? Baru kemudian ada pakai topi merah, kemudian kuncir-kuncirnya ada putih di sini, iya kan? Merah putih, baru pakai Santa Claus katanya kan, iya kan? Itu baru tradisi mereka. Itu baru kita tidak boleh karena sudah memang tradisi agama daripada mereka. Bisa dipahami? Ngerti ya maksud saya apa ya? Oke. Supaya apa itu? Supaya kita takwa. Dan wanti-wanti kita terhadap hadis Nabi tadi, man tashabbaha biqaumin, siapa yang mengikuti tradisi satu kaum, fahuwa minhum, maka dia akan dikumpulkan kelak bersama mereka. Takut kita dikumpulkan dengan orang yang bukan seagama dengan kita di akhirat nanti. Hanya gara-gara kita suka kali mengikuti tradisi gaya mereka. Ada kawan saking gilanya, putus asa dia saking susahnya ekonomi, pagi-pagi bakar lidi dia, bakar dupa, gini-gini. Kok bakar dupa? Udah suntuk kali aku, miskin kali aku udah begini. Tengok Cina-Cina itu bakar dupa kaya. Itu dia sudah kafir. Namanya kafir fi'li, kafir perbuatan. Yang kedua kafir qauli dan i'tiqad, karena dia meyakini dengan membakar itu dia kaya. Suntuk kali aku. Wah acong mana si bakar-bakar ini kaya kali dia kan. Dia pun bakar lidi juga lah. Ya kan? Jadi man tashabbaha biqaumin fahuwa min. Jadi itu ayatnya. Ayatnya Al-An'am ayat 153. Bagaimana kebiasaan dengan orang ulang tahun Ustaz? Embus lilin Ustaz. Kalau ada embus lilinnya, itu dia masalah. Kalau merayakan ulang tahun untuk muhasabah, masak nasi, bikin telur di atas, taruh garamnya sedikit, upah-upah anak-anak, itu masih tradisi budaya kita, baik Islam maupun yang tidak Islam, itu masih boleh. Tapi kalau sudah sampai bakar lilin, tucuk balon, itu bukan lagi tradisi. Apalagi pakai topi yang kuncup, itu sudah bukan tradisi kita. Hati-hati. Jadi kalau kita hindarin itu, kata Allah, itu jalan takwa. Kalau udah pernah dibuat anak kita, kemudian mau dibuatnya lagi, anakku jangan buat lagi itu. Kenapa? Itu jalan takwa kalau nggak kau buat. Masa iya ya? Iya, itu bukan tradisi kita, nah. Itu tradisi di luar agama kita. Kalau kita menghindarin itu kata Allah jalan takwa. Tengok nanti surah Al-An'am ayat 153 nakku. Baca nanti di situ. Gitu cara nyampaikannya Pak, sama anak kita. Al-An'am 153. Kasih tahu sama mereka. Udah itu kata Nabi, siapa yang mengikuti tradisi satu kaum, apabila kaum itu bukan satu akidah dengan kita, maka nanti di akhirat dikelompokkan dia kepada kaum itu. Aku takut nanti kita nggak satu kelompok nak sama baginda Nabi, hanya gara-gara kau antusias semangat kali buat acara yang seperti itu. Apalagi pertanyaannya? Ada lagi selain ulang tahun? Merayakan ulang tahun boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Nabi merayakan ulang tahunnya. Nabi ditanya, kenapa kau puasa? Haza yauma wulidtu. Ini hari kelahiranku. Nabi merayakan hari kelahirannya dengan berpuasa sunnah. Enggak apa-apa, aku lahirnya hari Selasa Pak Ustaz. Aku kalau mengadakan puasa di hari Selasa boleh nggak? Boleh. Kenapa? Mengistimewakan hari kelahiran kita. Karena